Oke guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Oke, kali ini Mimin bakalan bikin konten alur cerita dari anime Isekai lagi dengan judul Isekai Nonbiri. Oke, anime dengan judul Isekai Nonbiri no Ka adalah anime isekai dengan tema yang terbilang cukup santai untuk ditonton. Beda dari anime yang lain, yang dimana di anime yang lain seperti mengalahkan Raja Iblis dan menjadi OP lalu hidup damai. Ini anime isinya cuman ya bercocok tanam, membangun peradaban dan hidup damai tanpa banyak lama-lama. Ini dia konten alur cerita anime Isekai Nonbiri. Di awal cerita kita diperlihatkan kematian dari CMC ini dan dia terbangun dari mimpinya yang dimana CMC ini bernama Hiraku. Hiraku ini sudah ada di dunia Isekai. Baru saja keluar dari kamarnya CMC ini disambut oleh salah satu maid yang dimana sepertinya si Hiraku ini sekarang adalah seorang kepala desa. Hiraku lalu keluar dari rumahnya dan disambut oleh dua orang wanita. Kembali ke masa lalu di mana Machio Hiraku atau CMC ini yang sudah menjadi bola kehidupan. Yang lalu sang dewa menjelaskan kalau Hiraku mati di usia 39 tahun. Dikhianati oleh orang lain dan mempunyai penyakit yang tak kunjung sembuh. Sang dewa ingin memberi Hiraku kesempatan hidup kedua atau reinkarnasi dengan tubuh yang sehat. Karena sang dewa yang merasa bersalah, dewa itu akan mengabulkan permintaan Hiraku. Hiraku hanya meminta untuk bercocok tanam karena dia pernah melihat seorang idol melakukan itu. Dan karena kurangnya komunikasi, Hiraku meminta di tempat sepi dan tenang. Sang dewa sudah mendapatkan izin dari dewa pertanian dan dikaruniakan kemampuan alat bertani mahabisa. Hiraku terbangun di sebuah hutan. Dia merasa senang dengan tubuhnya yang sehat. Lalu dia memahami situasi sekitar. Dan Hiraku mencoba mengeluarkan alat mahabisanya dan mulai mencoba mencangkul tanah di area sana, sehingga membuat tanahnya menjadi lembut. Hiraku lalu mencari air dan sumber makanan, namun hasilnya nihil. Hiraku lalu melihat sebuah pohon besar dan menjadikan tempat itu sebagai tempatnya. Karena tidak ada sungai, dia lalu akan menggali sumur dengan menggunakan dowsing. Karena tidak ada hasil, Hiraku menggunakan alat mahabisanya dan mengeluarkan skop untuk menggali sumur. Singkat cerita, sumur yang digali akhirnya mengeluarkan air. Hiraku lalu membersihkan area sekitar sambil mencari makanan. Karena ada pohon yang menghalangi, Hiraku mencoba menebangnya dan dalam satu kali gerakan pohon itu langsung tumbang. Hiraku mengeluarkan parangnya dan memotong kayu. Singkat cerita, sore hari Hiraku sudah mengumpulkan cukup banyak kayu. Saat ingin membuat pondok, dia bingung karena tidak adanya paku dan lem. Dan saat sadar kalau hari akan malam, dia mencoba untuk mencari cara mengeluarkan alat penerangan. Malam pun tiba, Hiraku lalu melubangi pohon besar sebagai tempat berlindungnya untuk sementara, sambil membuat piring dan gelas dari kayu. Pagi hari, Hiraku mencari air di dalam sumur dan mengeluarkan api unggun. Saat akan mencoba mencangkul tanah, seekor kelinci dari dalam hutan menyerang Hiraku. Hiraku yang panik menggunakan alat mahabisanya dan membunuh kelinci tersebut. Dan kelinci itu pun menjadi santapan Hiraku. Kepala kelinci yang hancur lebur dikubur dan menjadi tanah yang subur. Lalu dia membuat toilet. Karena was-was dengan toilet yang terbuka, Hiraku lalu mencoba membuat dinding kayu. Setelah itu Hiraku membuat ladang dan membayangkan seperti tomat, wortel, jagung, dan lain-lain. Setelah selesai, dia pun baru sadar tidak memiliki bibitnya. Hari berganti, di pagi harinya Hiraku terkejut dengan tumbuhnya tunas di ladangnya. Hiraku lalu membuat pagar dan parit dan memakan kelinci yang datang menyerangnya lagi. Hiraku lalu menyirami ladangnya hingga berbunga. Singkat cerita, Hiraku akhirnya membuat pondok yang lebih baik dengan menumpuk kayu daripada tinggal di bawah pohon. Saat berjalan-jalan, Hiraku melihat dua ekor anjing atau serigala. Hiraku lalu memberi mereka daging babi yang datang menyerang Hiraku saat itu. Anjing betina yang sedang mengandung sepertinya akan segera melahirkan. Hiraku lalu memindahkan dua anjing itu masuk ke dalam pondok dan membantu menyalakan api. Hiraku lalu berdiam di bawah pohon. Di pagi harinya, anjing betina itu berhasil melahirkan dengan selamat dan Hiraku memberi mereka makanan. Tanaman Hiraku akhirnya bisa dipanen, namun tomat yang akan dipetik menjadi semak belukar dan buahnya yang cukup kecil. Hiraku menamai beberapa anjing itu dengan nama Kuro dan Yuki beserta 4 anaknya. Kita berpindah yang menceritakan sang dewa yang sudah melakukan sebuah kesalahan. Berpindah ke Hiraku, dia akhirnya mengerti tentang ladangnya dan menanam bawang, kentang, tomat, kumis. Kumis.
Dia pun merevisi beberapa kesalahan saat menanam sayur-sayuran. Singkat cerita, Hiraku membuat patung dewa. Saat makan sup daging karena rasanya yang hambar, dia berharap menemukan garam. Hiraku lalu mencoba mencangkul untuk mendapatkan buah seperti apel, pir, dan lain-lain. Hari yang damai, Hiraku bermain bersama hewan-hewannya. Dia pun masuk lebih dalam ke hutan dan menemukan sungai. Hiraku membuat gerobak dari alat mahabisa dan bermain bersama anjingnya hingga terjatuh. Singkat cerita, Hiraku memperluas ladangnya dan menanami gandum dan tanaman lainnya. Cuaca yang mulai dingin, Hiraku mencoba membuat mantel dari kulit kelinci, namun karena tidak nyaman, dia pun menyerah. Hiraku mengumpulkan bahan-bahan untuk musim dingin. Tidak lama salah satu anjingnya melapor, dan Hiraku bertemu dengan laba-laba besar. Laba-laba itu menunjukkan keahliannya dengan membuat sapu tangan, atau dalam bahasa Jepangnya adalah hankachi. Laba-laba itu tinggal di atas pohon besar dan sepertinya menyukai kentang. Hiraku dibuatkan mantel, selimut, dan lain-lain. Dia pun diberi nama Zabuton. Musim dingin tiba. Hiraku hanya bisa berdiam diri di rumah, dan dia berpikir kalau ini sangat sepi. Bahkan dia sendiri lupa kapan dia mengobrol. Musim dingin pun terlewati. Para anak-anak serigala pergi ke dalam hutan, dan beberapa hari mereka datang membawa pasangannya. Zabuton pun terlihat membawa anak-anaknya, yang membuat Hiraku iri. Saat sedang memperluas ladangnya, terdengar bunyi dari atas pohon, yaitu yang menjadi tanda peringatan dari Zabuton. Salah satu serigala pun melapor pada Hiraku. Hiraku lalu masuk ke dalam hutan dan terkejut melihat seorang perempuan. Perempuan itu lalu meminta tolong kepada Hiraku. Saat akan ditolong, Hiraku lalu diserang oleh perempuan itu dan menghisap darahnya. Perempuan itu lalu berubah menjadi seorang gadis dewasa. Namun tak lama, para serigala menyerang perempuan itu lagi dan membuatnya menjadi gadis kecil. Dia lalu menyalahkan para serigala, padahal dirinya duluan yang menghisap darah Hiraku. Setelah pembicaraan yang panjang, Hiraku mengizinkan untuk menghisap darahnya lagi. Perempuan itu pun lalu berubah menjadi gadis remaja. Karena ada yang aneh, Hiraku mengizinkannya lagi untuk menghisap darahnya. Dia pun diajak berkeliling kebun dan mencoba tomat yang ada di sana. Malam hari, perempuan itu menulis sesuatu dengan sihirnya. Nama gadis ini bernama Lulusi, seorang ras vampir. Singkatnya, dia kabur dari kerajaan dan sedang dikejar oleh seseorang yang lalu masuk ke dalam hutan untuk penelitian. Meskipun nyaris mati, singkat cerita, Lu berkata jika boleh suatu saat dia ingin mampir lagi. Tapi Hiraku mengajaknya tinggal bersama untuk selamanya. Hal itu membuat Lu tersipu malu karena tiba-tiba dilamar. Hiraku lalu baru sadar kalau dirinya baru saja melamar Lu. Lalu sekali lagi memintanya untuk menerimanya. Lu pun menerimanya dengan senang hati dan Hiraku langsung. Pagi harinya Hiraku disapa oleh Lu dan membuatnya senang dengan sapaan yang cukup sederhana itu. Hiraku bertanya kenapa dia mengecil. Lu hanya menjawab kalau dia akan aman dengan ukuran gadis remaja dan Hiraku tidak akan menyerangnya. Hiraku lalu memberitahu kalau Lu penduduk ke-30. Lu pun tertawa mendengar itu dan meminta Hikaru untuk membuat tanaman obat. Beberapa hari kemudian, dengan adanya Lu membuat banyak sekali perubahan, seperti menerangi toilet dengan sihir dan menemukan garam yang ternyata ada di bawah tanah yang berwarna putih sehingga membuat Hiraku terkejut. Lu menyapa Hiraku dan bertanya apa rencananya. Hiraku lalu melihat pohon buahnya dan saat bersantai bersama Lu, suara peringatan Zabuton pun terdengar lagi. Lu dan Hiraku lalu pergi mengeceknya dan dengan kejadian sama terulang kembali. Kali ini seorang perempuan dengan sayap. Hiraku pun melepaskan ikatannya dan saat akan mengobrol dengan Lu terlihat akan melarikan diri. Perempuan itu pun mengenali Lu dan lalu serigala pun menyerang perempuan itu. Perempuan itu pun menanyakan Hiraku kepada Lu. Lu dengan muka yang merah menjawab kalau dia adalah suaminya. Hiraku lalu memperkenalkan diri. Perempuan itu pun memberitahu namanya kalau dia adalah Tia, yang seorang ras malaikat. Hiraku mendeskripsikan kalau malaikat itu utusan dewa. Lu menjawab kalau mereka cuman gede otot doang. Hiraku bertanya mengapa mengejar Lu. Singkatnya, Lu ini adalah seorang buronan yang mengacaukan kota dan Tia diutus untuk mengejarnya. Singkat cerita, Tia terkejut dengan perubahan Lu. Lu menjawab kalau dia sudah tahu batasan kekuatannya dan ada yang lebih kuat daripada mereka. Lu pun menawarkan Tia untuk tinggal di sini dan Tia diajak berkenalan dengan Zabuton. Tia pun pingsan saat melihat Zabuton. Dia lalu diajak memanen. Yang dipanen hari ini adalah kubis.
Tia mencoba memetiknya dan Hiraku menawarkan kubis yang sudah dicuci lalu diberi garam dan membuat kubis itu menjadi sangat lezat. Sore hari panen pun akhirnya selesai. Malam harinya Tia ditawari Lu untuk tinggal bersamanya karena Lu tidak kuat menahannya sendiri. Hari-hari pun berlalu. Dengan banyak kegiatan, Tia meminta untuk lebih banyak menanam stroberi. Namun karena kurangnya orang, itu akan sangat sulit. Anak-anak anjing pun sepertinya lahir. Dan karena tambah banyak, mereka pun dibuatkan kandang baru yang cukup besar. Begitupun anak-anak zabuton, mereka pun pergi mengikuti angin. Dan sebagiannya tinggal menetap. Tia pun izin pamit sebentar dan setelah beberapa hari, Tia pun membawa perempuan lain dengan ras elf. Mereka pun memperkenalkan diri. Dari yang pertama adalah Lea dan 6 lainnya. そうしてください。リアです。リーフです。リコットです。リゼです。リリです。リタです。リーズです。 Mereka pun meminta izin untuk tinggal di sana. Tia lalu menceritakan bahwa mereka tinggal di desa di bagian utara. Namun 200 tahun lalu, desa tersebut telah musnah karena perang dengan manusia. Singkat cerita, mereka diperkenalkan dengan zabuton dan para serigala, sehingga membuat mereka pingsan. Hiraku berniat membuat rumah yang besar untuk mereka. Proses pembangunan pun berjalan dengan lancar. Lea dan yang lainnya pandai dalam ilmu perkuliahan, dan Hiraku hanya membantu untuk mengumpulkan kayu. Setelah 10 hari, rumah pun selesai. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan berkeliling di sana. Hiraku terbantu dengan adanya Lea dan saudarinya. Lea datang dan bertanya tentang gandum yang ditanam. Saudari Lea ingin membuat roti karena adanya ragi. Mereka pun lalu membuat roti dan makan bersama. Hiraku bertanya tentang tanah yang ditinggali. Lu menjawab mungkin tanah ini adalah milik Raja Iblis. Di malam harinya, Hiraku baru sadar belum menyelesaikan saluran air. Pagi harinya, Zabuton membawa seekor lebah besar dan meminta untuk dipelihara. Hiraku lalu membuat sarang lebah. Ratu lebah memiliki ukuran yang cukup besar, namun lebah yang lain berukuran normal. Hiraku lalu membuat waduk untuk tempat pengaliran air. Hiraku berpikir untuk membuat saluran air dari batu, namun di hutan ini sulit untuk menemukannya. Dia pun berpikir menggunakan kayu. Lea menjawab jika dengan jarak yang cukup jauh akan ada kebocoran. Hiraku pun lalu menggunakan tanah yang sudah diperkeras dengan palu mahabisa. Para elf dan Hiraku pun mulai bekerja. Di sini Hiraku bertugas memperkuat tanah yang sudah dipasang. Saluran pun selesai. Beberapa ikan pun terbawa, hingga ikan yang cukup besar pun datang dan langsung dibunuh Hiraku. Hiraku langsung membakarnya. Lu dan Tia meragukan ikan itu karena ikan yang cukup berbahaya di hutan ini. Ikan yang dibakar pun selesai. Hiraku menyuruh Tia dan Lu mencicipinya, namun mereka menyuruhnya makan lebih dulu. Seperti dugaannya, rasanya seperti ikan salmon. Hiraku lalu menyuruh Lu dan Tia untuk mencobanya juga. Saat mereka sudah memakannya, rasanya cukup enak. Para elf pun tergoda dengan ikan itu. Sisa ikannya Hiraku awetkan dengan garam. Hiraku melihat padi yang tumbuh di ladang dan berinisiatif membuat sawah. Hiraku pun membuat sawahnya dan dia pun mengairinya. Hiraku meminta para elf untuk membantunya menanam padi, dan dengan alat mahabisa padi pun tumbuh dengan cepat. Hiraku lalu menyuruh para elf memotong padi-padi itu dan lalu dijemur. Setelah itu Hiraku mengeluarkan alat perontok padi dan lalu disaring hingga digiling dan ditumbuk hingga menjadi beras. Setelah itu Hiraku mulai menanak beras dan menyuruh Lu untuk menyalakan api. Singkat cerita, nasi pun selesai. Dari nasi itu Hiraku lalu membuat onigiri dan menyuruh Tia, Lu dan Lea mencicipinya, dan Lu melihat di dalamnya ada daging ikan. Dan saat Hiraku akan mencobanya, nasinya tiba-tiba habis oleh para elf. Singkat cerita, para elf membersihkan diri dengan sihir dan membuat Hiraku iri. Hiraku memiliki ide membuat pemandian dan mulai membuat sketsanya dan langsung membangun pemandian. Lalu menggunakan slime untuk alat membersihkan bekas air mandi dan kegiatan lainnya. Saat menyiapkan kayu bakar, Hiraku melihat ada kayu yang tumbuh jamur. Lalu menggunakan palu untuk menumbuhkan jamur yang bisa dimakan. Sore harinya Hiraku mengajarkan cara menggunakan pemandian karena para perempuan tidak mengerti dan meminta untuk dipraktekkan secara langsung. Hiraku lalu mempraktekannya dan singkat cerita mereka pun mandi bersama. Hai, enak banget cok. Besoknya Hiraku melihat jamur telah tumbuh. Tidak lama teman Lea yang lain datang. Lea lalu dengan bersemangat ingin membuat rumah untuk mereka dan berkembang biak dan sekalian merenovasi rumah Hiraku. Rumah pun selesai direnovasi dan sekarang terlihat lebih besar. Mereka pun masuk ke dalam dan ruangannya hampir sama dengan milik para elf. Tia dan Lu akhirnya mempunyai kamar sendiri. Dan saat Hiraku membuka kamar yang dikunci, dia melihat kasur yang cukup besar dan lalu menutupnya lagi. Dan Hiraku memasang 2 patung serigala miliknya di samping pintu. Singkat cerita, Hiraku mencoba membuat kari dan mengajak Lu dan Tia ke ladang yang sudah ditanami rempah-rempah.
Dimulai dari jinten, kunyit, dan ketumbar. Yang ternyata daun ketumbar tidak disukai oleh para serigala sehingga membuat Lu dan Tia merencanakan sesuatu. Lalu dilanjut lada hitam dan cabai. Dan persiapan pun selesai. Di sini Hiraku hanya dibantu oleh Lea karena Lu dan Tia sedang melakukan penelitian. Memasak pun dimulai dengan proses yang panjang. Singkat cerita, kari hampir selesai dan Hiraku baru ingat untuk membuat nan. Hiraku dan Lea lalu membuat nan dengan cara digiling dan dipanggang di punggung wajan. Kari dan nan pun selesai. Hiraku memberitahu cara memakannya. Karena rasanya yang enak, semua yang ada di sana mengantri kembali untuk menambah. Namun kari sangat tidak cocok untuk para serigala dan Hiraku lagi-lagi kehabisan makanannya. Musim salju pun akan segera tiba. Hiraku menyimpan persediaan kayu, lalu memberi kentang kepada Zabuton dan ditukar dengan selimut. Para elf yang membuat tempat pandai besi. Lu dan Tia mengawetkan daging dan terakhir Hiraku ingin mengawetkan sayur-sayuran dengan ditutup kain. Salju pun mulai turun. Di sini Hiraku membuat beberapa permainan papan seperti reversi, catur bahkan mahjong. Hiraku lalu menjelaskan cara mainnya. Di sini Lu menantang Tia namun Lu malah kalah. Lu lalu mengacaukan permainannya namun Tia menggunakan sihirnya untuk mengembalikan seperti posisi semula. Hiraku lalu melihat permainan yang lain. Di sini pun bahkan Kuro dapat memahaminya. Dan Hiraku melihat serigala yang lain bermain catur. Lu lalu datang dan menantang serigala bermain catur. Namun dengan tragis, Lu malah kalah kembali untuk yang kedua kalinya. Hiraku lalu bermain mahjong dengan Lea, Tia, dan Kuro. Karena terlalu percaya diri, dia pun berakhir kalah dan pemenangnya adalah Kuro. Hiraku lalu membuat bowling. Mereka menghabiskan waktu bersama selama musim salju. Dan musim salju pun berakhir. Hiraku, Tia, dan Lu yang ada di luar mendengar peringatan Zabuton. Dan saat dilihat, seekor weapon muncul. Weapon itu pun lalu menyerang dengan apinya. Lu dan Tia langsung membuat perisai. Namun perisai itu langsung hancur dan membakar beberapa ladang di sana. Para elf lalu memadamkan apinya. Hiraku yang bingung tiba-tiba mengeluarkan tombak dari alat mahabisanya. Tanpa pikir panjang, Hiraku langsung melemparkan tombaknya. Penghalang yang dipasang weapon pun langsung hancur dan terkena sayapnya. Hiraku lalu melemparnya lagi dan akhirnya mengenai badannya. Weapon yang jatuh pun menjadi santapan semua orang dan dibuat berbagai jenis makanan. Sementara itu di sisi hutan, yaitu sebuah kerajaan iblis Galgado. 3 orang di dalamnya mendengar tentang naga yang dibunuh dalam 2 kali serangan. 3 orang itu adalah Bizel, Randan, dan Grudge, yaitu mereka 4 pilar Raja Iblis. Dan di sisi lain, yaitu sarang naga Liam, mengetahui hal tersebut dan tidak akan macam-macam ke sana. Pagi harinya Hiraku akan membuat wine. Mereka pun mengumpulkan banyak anggur. Setelah itu mereka akan menginjaknya dengan cara memutar. Awalnya kurang kompak, namun salah satu elf mempunyai ide untuk menyanyikan lagu di desanya. Dan dengan adanya lagu ini mereka pun berhasil. 1、2、3、はい。瞬間カーニバラ率先スタンパスデリラッペ dan menghasilkan 16 gentong wine. Pagi harinya, hal yang sama lagi-lagi terjadi dan kini perempuan bernama Flora. Dia pun diajak ke desa. Awalnya Flora meragukan Hiraku sebagai suami Lu. Dan Lu menjelaskan kehebatan Hiraku hingga Flora melakukan sujud sungkem sepuh. Hiraku pun baru sadar karena Kuro adalah serigala. Kuro pun menunjukkan sihir apinya. Flora menetap beberapa hari dan kembali pergi. Sudah 1 bulan dan Flora kembali dengan membawa para maid yang dipimpin oleh Anne dan juga sapi betina untuk menghasilkan susu. Dia pun lalu membayangkan mereka yang memiliki banyak ras dan hanya dia sendiri ras malaikat. Dia pun meminta izin untuk pergi dan kembali membawa 3 malaikat, lizardman, dan 1 ayam. Para maid yaitu ras Kijin membantu di dalam rumah dan Hiraku mengajari beberapa resep masakan. 3 malaikat yaitu Grand Maria, Kudel, dan Korone ditugaskan menjaga desa. Dan para lizardman yang ditugaskan di bagian perkuliahan. Karena wajah yang sama, pemimpin mereka yaitu Daga menggunakan tali merah sebagai tanda. Lea pun membawa lebih banyak para elf perempuan. Hiraku heran karena tidak ada laki-lakinya. Lea berkata tidak menemukannya, namun mereka akan membuatnya. Para perwakilan ras pun berkumpul, yaitu Hiraku ingin memberi nama desa ini. Yang awalnya hanya ada rumah Hiraku dan hanya ada ladang. Lu berkata dengan menamai desa dengan nama pendirinya. Hiraku pun menolaknya. Lalu Anne berpendapat dengan nama hutan ini, yaitu hutan kematian, dan ditolak juga. Zabuton lalu ingin membuka pintu dan Hiraku membukakannya. Dan dengan resmi desa itu dinamai dengan desa pohon besar.
Cerita diakhiri dengan pesta dan para penduduk yang memanggil Hiraku sebagai kepala desa. Mereka pun lalu berpesta wine bersama. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like-nya karena target kita adalah 50 subscriber untuk bulan ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Mimin izin pamit dan sayonara.